didukung oleh Pemirsa, di tahun 2021 dunia usaha masih berupaya keras memulihkan kondisi bisnisnya dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Namun PT Bank Rakyat Indonesia berhasil mencetak laba lebih dari 32 triliun rupiah pada tahun tersebut. Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan kredit dan dana pihak ketiga serta pertumbuhan biaya bunga. Di tengah upaya pemulihan dari pandemi COVID-19, PT Bank Rakyat Indonesia BRI Tbk berhasil mencatatkan laba 32,22 triliun rupiah bank only sepanjang tahun 2021. Raihan ini melonjak 75,53% year on year dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan kredit dan dana pihak ketiga juga pertumbuhan biaya bunga yang signifikan menjadi penopang utama pertumbuhan laba ini. Seluruh segmen pinjaman BRI juga tercatat tumbuh positif dengan pendorong utama pertumbuhan kredit pada segmen mikro yang tumbuh sebesar 12,98 year on year. Untuk lebih menjangkau dan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang menjalani usaha ultramikro, BRI pun menyalurkan kredit ultramikro UMI kepada para pelaku usaha. Dalam hal ini, BRI pun bekerja sama dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani membentuk holding BUMN Ultramikro. Penyaluran kredit Ultramikro diharapkan dapat membantu mendorong Indonesia mencapai inklusi keuangan dan menjadi solusi akses pembiayaan bagi para pelaku usaha ultramikro. Keseriusan BRI dalam memulihkan sektor usaha ultramikro dan UMKM ini selaras dengan tujuan inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi dalam agenda prioritas G20. Tim Liputan Metro TV. Kenaikan laba bersih Bank Rakyat Indonesia ditopang oleh penyaluran kredit BRI Bank Only yang juga tumbuh 7,16%. Apa yang menyebabkan kinerja Bank BRI berhasil naik signifikan di tahun 2021 dan apa dampak positifnya bagi perekonomian Indonesia? Kami akan membahas lengkapnya bersama dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso. Selamat sore, Pak Sunarso. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro TV. Salam sehat, Pak. Selamat sore dan salam sehat untuk semuanya. Baik, Pak Sunarso, kalau kita lihat kinerja Bank BRI tahun 2021 labanya mencapai 32 triliun. Kredit juga tumbuh sampai 7% di tahun lalu. Apa Pak yang menyebabkan Bank BRI bisa tumbuh signifikan, kinerjanya naik signifikan di tengah usaha lain yang masih mencoba untuk pulih, Pak Sunarso? Baik, mungkin pertama saya ingin sampaikan bahwa sampai tahun lalu, tahun 2021 sebenarnya tantangan masih sangat berat ya, saya katakan bahwa pandemi kita rasakan di awal 2020 dan kemudian pada tahap-tahap awal rasanya semua juga kebingungan harus mengambil langkah apa. Tapi kemudian saya memimpin bank ini dengan memberikan arahan yang tegas bahwa dalam situasi yang sulit seperti itu, kemudian rasanya bisnis juga terdampak dengan sangat parah, maka rasanya memang waktunya yang pas untuk kita mengharapkan pemerintah turun tangan dengan berbagai intervensi atau dalam bentuk stimulus. Maka kemudian kita tetapkan strategi BRI dari 2020 termasuk 2021 itu adalah kita tetap tumbuh, ya, tapi fokus kita ada di dua. Pertama adalah kita restrukturisasi kredit-kredit kita di UMKM karena itu memang portofolio utama yang dimiliki oleh BRI di UMKM. Yang kedua adalah kita tetap tumbuh, tapi tumbuhnya adalah bisnis follow stimulus. Itu strateginya. Jadi bisnis follow stimulus. Jadi kita, karena bisnis follow stimulus, maka kita sangat mengharapkan pemerintah menyalurkan berbagai stimulusnya. Dan biasanya memang stimulus dari pemerintah itu paling tidak dalam bentuk tiga hal. Yang pertama adalah government investment, gitu, dengan menempatkan dana deposito di bank-bank, terutama di Bank Himbara. Yang kedua adalah government spending, ya, melalui berbagai subsidi, ya, dan kemudian yang ketiga adalah government guarantee. Terhadap tiga bentuk stimulus itu BRI berusaha untuk mensupport dalam bentuk operasionalnya, mengoperasionalkan stimulus itu supaya stimulus berjalan lancar. Dan kalau stimulus berjalan lancar, maka bisnis BRI follow stimulus itu. Itu strateginya. Dan kemudian hasilnya memang triwulan 1 di 2022 ini alhamdulillah aset BRI tumbuh ya, dan aset BRI secara grup itu mencapai 1.650
triliun, itu artinya tumbuh 8,99 triliun persen ya, 8,99% year on year. Dan semua itu mayoritas ditempatkan dalam bentuk kredit, di mana kredit BRI mencapai 1.075 triliun, artinya tumbuh 7,4% di atas rata-rata industri yang tumbuh 6,3%. Dan kemudian demikian juga kredit-kredit ini sudah barang tentu dibentuk oleh dana masyarakat, ya, dana masyarakat yang dipercayakan kepada BRI, di mana dana masyarakat yang dihimpun BRI mencapai 1.126 triliun, itu juga tumbuh 7,4% year on year. Dan kualitas kredit kita jaga dengan baik, NPL kita 3,09, terus kemudian komposisi income kita juga membaik karena selain income dari bunga juga disupport oleh income yang berasal dari fee based income, sehingga fee based income kita naik 12,1% year on year, dan total dari balance sheet yang sehat ini kita kelola dengan hati-hati, menghasilkan laba selama 3 bulan 12,2 triliun atau tumbuh 7,8%. Saya kira mungkin itu yang penting, dan kemudian sekarang bagaimana menghadapi tantangan sekarang. Kita sudah menunjukkan kinerja yang cemerlang, tapi tantangannya juga nggak mudah karena ada tekanan inflasi global yang tinggi, di mana di US 8,3%, saya baca di Turki inflasi mencapai 70%, tapi inflasi kita terkendali di 3,47%. Artinya begini, ada tekanan faktor global yang cukup berat, tetapi kita tidak perlu takut berlebihan dan tidak perlu khawatir berlebihan. Kita tetap optimis karena apa? Karena kita punya fundamental ekonomi yang cukup kuat ya dan solid gitu. Dan lagi kita juga sangat berpengalaman kok menghadapi berbagai krisis, sudah terbukti kita bisa keluar dari krisis dengan baik. Dan kalau sekarang saya katakan fundamental ekonomi kita cukup kuat, terutama misalnya contoh ya. Cadangan devisa kita sekarang menurut saya yang tertinggi ya selama ini. Jadi kita punya cadangan devisa 139 miliar dolar, itu cukup untuk impor 7,2 bulan ya. Dan kemudian di sektor real perbankan cukup sehat, di mana makronya kita lihat bahwa GDP growth kita 5,01%, inflasi kita tadi saya ulangi 3,47%, suku bunga deposito masih terkendali di level 2,8%, loan to deposit ratio yang mencerminkan ketersediaan likuiditas untuk mendorong peningkatan kredit, LDR kita hanya 78%, idealnya kita itu bisa ngasih kredit sampai LDR-nya 90%, LDR kita sekarang 78%, NPL industri 3,0%, dan itu menunjukkan bahwa faktor-faktor risiko yang ada di Indonesia itu kita bisa kendalikan dengan baik. Terutama saya ingin mengatakan khusus di sektor finansial, investment risk kita itu relatif rendah loh. Kalau tercermin dari misalnya kredit default swap ya yang menurun ya. Kemudian juga kepemilikan asing terhadap obligasi itu hanya 19% ya. Dan cadangan devisa yang cukup besar tadi. Maka nilai tukar kita juga stabil. Baik, ingin saya katakan sekali lagi, BRI strateginya adalah bisnis follow stimulus untuk sementara, nanti kalau sudah bisnisnya mapan banget, maka stimulusnya mundur, ganti bisnis yang akan mendrive pertumbuhan ekonomi, dan kemudian kinerjanya sangat baik, di mana membukukan laba sampai 1 kuartal 12,2 triliun, tumbuh 78%, tetapi ada tantangan global yang memang cukup menekan, kita menghadapinya tidak perlu berlebihan, karena fundamental ekonomi kita cukup solid dan kuat. Demikian. Baik Pak, apakah strateginya untuk mempertahankan kinerja baik ini masih sama Pak? Follow stimulus dan juga restrukturisasi kredit seperti yang awal Bapak katakan, dan bagaimana nih Pak targetnya di tahun 2022 ini? Baik ya, saya kira kita masih tetap harus fokus dari penyelamatan kredit UMKM, tapi hasilnya baik kok. Jadi saya mau cerita, selama pandemi kita merestrukturisasi kredit terutama UMKM itu akumulasinya 246 triliun gitu. Alhamdulillah sekarang status yang restrukturisasi itu tinggal 150 triliunan ya, tinggal 150 triliun. Artinya ada 100 triliun lebih yang sudah selesai. Selesai itu artinya gini, ada yang benar-benar lunas, ya, kemudian tidak ngambil kredit lagi. Ada yang sembuh ya, bisa membayar secara komersial dan kemudian tetap berhubungan kredit dengan BRI. Tapi ada yang memang benar-benar tidak bisa diselamatkan.
Dan yang benar-benar tidak bisa diselamatkan itu ternyata kecil ya, nggak sampai ya, sekitar 5%-an gitu, 5%. Artinya kita harus membentuk cadangan terhadap loan at risk itu lebih dari 5%. Alhamdulillah cadangan kita terhadap loan at risk itu mencapai 30%. Jadi kalau yang direstrukturisasi itu jatuh dan jatuhnya itu nggak sampai 30%, ya masih aman. Itu ya. Kemudian apakah strateginya masih tetap bisnis follow stimulus? Sementara saya katakan masih ya, tetapi kita harus sudah belajar untuk tidak mengandalkan stimulus lagi. Karena kan pemerintah kalau terus-terusan dimintai stimulus ya juga membebani kan fiskalnya juga cukup berat gitu. Sehingga kalau nanti bisnis sudah pulih, maka sudah waktunya stimulus itu pulang ke kursinya, ke tempat duduknya masing-masing dan kemudian ekonomi mulai digerakkan oleh bisnis, bukan oleh stimulus. Dan itu tetap kita rancang. Jadi nggak terus-terusan kita mengandalkan stimulus. Itu yang benar gitu. Jadi lagi pada saat susah, pemerintah turun tangan dengan berbagai stimulus. Tapi kalau sudah pulih, bisnis kembali mendrive pertumbuhan ekonomi. Demikian. Baik, Pak Sunarso, menarik sekali. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai segmen usaha ultra mikro yang saat ini sedang digarap oleh Bank BRI secara lebih lanjut. Namun usai jeda iklan berikut ini, Pak Sunarso. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Zona Bisnis. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Zona Bisnis bersama saya Mercy Wijaya. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita lebih lanjut bersama dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso. Nah, Pak Sunarso, kalau kita lihat kan tahun ini Bank BRI menggarap segmen baru, yaitu segmen ultra mikro, Pak. Nah, ini mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, jadi seperti sering saya sampaikan bahwa sebenarnya BUMN ada beberapa yang memang sudah sangat concern untuk pengembangan ultramikro ini. Contohnya adalah BRI sendiri, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani atau PNM. Namun kemudian supaya tidak jalan sendiri-sendiri dan kemudian alokasi resourcesnya itu menjadi lebih punya kekuatan untuk mendrive pemberdayaan masyarakat, maka kemudian dilakukanlah ide untuk membentuk holding. Dan holding itu kita bentuk di September tahun 2021 dan kemudian terbentuk holding itu dan kemudian mekanismenya melalui right issue yang dibeli oleh pemerintah dengan imbreng saham Pegadaian dan PNM. Dan alhamdulillah corporate action-nya saja sudah menghasilkan corporate action right issue terbesar nomor 1 di Asia Tenggara dan nomor 3 di Asia, nomor 7 di dunia itu, right issue terbesar itu. Dan nilainya waktu itu 96 triliun. Dan kemudian BRI dapat tambahan modal cash 41,2 triliun. Dan kemudian itu digunakan untuk apa? Ya kembali lagi tadi, untuk mensinergikan 3 entitas bisnis yang fokus di ultramikro ini supaya lebih sejalan, sehingga alokasi resourcesnya menjadi lebih efisien. Maka apa yang kita akan lakukan? Pertama adalah kita ingin bertiga itu secara bersama-sama nanti menyasar 55 juta nasabah baru ya. 55 juta nasabah baru hingga tahun 2024 nanti. Dan sebagai target awal di 2022 ini kita ingin melayani 5 juta nasabah ultramikro baru ya, bertiga 5 juta nasabah baru. Terus kemudian kita juga bangun co-location kantor bersama ya yang kita sebut Senyum ya. Co-location Senyum itu sentra layanan ultramikro. Dan tahun ini kita akan bangun 1.000 ya. Kita sudah punya 153-an gitu. Dan kemudian di seluruh Indonesia ya, kita akan bangun 1.000 di tahun ini. Dan kemudian juga yang penting adalah bahwa ada bagi tugas ya untuk kelompok-kelompok yang masih belum layak secara komersial itu ditangani oleh PNM, terutama kelompok ibu-ibu ya dengan skim kredit ultramikro yang disebut Mekar ya. Itu group lending ya. Jadi lending kepada kelompok-kelompok ibu-ibu. Dan kemudian nanti dibina sampai kemudian layak secara komersial. Kalau layak komersial, mereka dikasih pilihan. Apakah mau pinjam uang dengan sistem gadai ke Pegadaian, ataukah pinjam uang secara fidusia ke BRI. Dan nanti kemudian dilayani dengan ada kur super mikro, dan lain-lain seperti itu. Dan itu kemudian ada juga target baru, bahwa kelompok-kelompok Mekar itu, ibu-ibu itu, nanti kita kasih bisnis baru. Bisnis baru apa? Menjadi agen briling. Dan agen briling ini adalah
Sebenarnya toko-toko, warung kelontong, dan lain-lain termasuk kelompok-kelompok usaha ibu-ibu itu yang kemudian kalau menjadi cabangnya BRI lah kira-kira. Bisa melayani transfer dan kemudian tarik, setor, tabungan di di agen briling itu. Dan agen briling itu pelakunya itu agen itu dapat fee ya. Dan kemudian sekarang BRI sudah punya lebih dari 500.000 agen gitu. Dan itu benar-benar sharing ekonomi gitu. Dan volume transaksinya luar biasa ya. Volume transaksinya itu selama 3 bulan saja itu 310 triliun. 310 triliun. Dan tahun lalu itu mencapai lebih dari 1.000 triliun, 1.143 triliun tahun lalu. Selama 1 tahun transaksinya. Dan menghasilkan fee selama 1 tahun sekitar 1,3 triliun. Dan itu artinya fee yang dinikmati oleh masyarakat sekitar mungkin ya sama paling tidak atau 3 kali. Itu benar-benar sharing ekonomi yang melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat, terutama di ekonomi, di grassroots ekonomi. Jadi itulah kira-kira yang ingin disasar oleh holding ultramikro. Intinya adalah kita bersinergi ingin melayani masyarakat bawah sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian, memasukkan partisipasi masyarakat dalam membangun perekonomian ke dalam sistem keuangan formal. Demikian. Baik, Pak Sunarso, kami masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda iklan berikut ini mengenai informasi tahun ini Indonesia memegang presidensi G20 Indonesia. Apa peran Bank Rakyat Indonesia? Didukung oleh Masih bersama kami Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso. Pak Sunarso, tahun 2022 ini Indonesia menjadi tuan rumah G20, presidensi G20. Bagaimana nih Pak kontribusi dari Bank Rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan utama dari presidensi G20 Indonesia tahun ini? Ya, saya kira beginilah ya. Mau dibahas di G20 atau dimanapun forumnya, kembali lagi adalah mendudukkan peranan negara. Ya, peranan negara. Tugas negara yang utama adalah mensejahterakan masyarakatnya. Dan kemudian cara terbaik mensejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan pekerjaan. Dan kita punya data bahwa UMKM Indonesia itu memang kontribusi terhadap GDP itu sekitar 68%. Tetapi kontribusi UMKM untuk menyerap tenaga kerja itu lebih dari 92%. Jadi artinya apabila negara ingin mensejahterakan rakyatnya dengan cara terbaik yaitu memberikan pekerjaan kepada masyarakatnya, maka menggarap segmen UMKM, fokus kepada segmen UMKM itu adalah cara-cara yang signifikan untuk memberikan kesejahteraan. Karena apa? UMKM lah yang menyerap tenaga kerja lebih dari 92%. Begitu. Itu dulu. Dan kemudian sekarang UMKM ini strukturnya seperti apa? Ternyata di Indonesia masih banyak yang harus disentuh itu untuk diberdayakan. Contohnya misalnya, masih terdapat 45 juta ya, yang kalau dibagi itu baru 15 juta pelaku usaha mikro itu yang bisa dilayani oleh lembaga keuangan formal ya. Nah, siapa saja itu? Ya Pegadaian, BRI, BPR dan lain-lain seperti itu. Ada 30 juta ya pengusaha ultramikro itu terutama ya yang masih belum terlayani gitu. Yaitu kemana aja mereka itu? Ternyata apa? 5 juta masih datang ke loan shark, ke rentenir dengan bunga yang tinggi ya. Dan kemudian 7 juta itu dilayani oleh kalau butuh pendanaan datang ke kerabat ya. Dan kemudian ada 18 juta yang tidak terlayani sama sekali. Dan itu yang akan menjadi fokus kita. Nah, untuk menyentuh yang 18 juta ini caranya bagaimana? Maka kemudian kita lakukan fase-fase. Pertama itu memang nggak bisa langsung diajak deal secara komersial. Mereka itu harus dilakukan pemberdayaan dulu. Yang kita sebut fase empower tadi itu. Gitu. Jadi di-empowering dulu, diberdayakan dulu. Dan kemudian setelah itu kita integrasikan. Ya. Kita integrasikan ke dalam sistem keuangan formal. Dan kemudian nanti baru setelah itu kita upgrade. Gitu. Fasenya seperti itu. Dan strateginya BRI itu kita jargon-jargon kita apa? Ya kita harus kalau mau masuk ke ultramikro UMKM segala macam, maka itu sejalan dengan BRI itu harus menjadi champion di financial inclusion.
Jadi bagaimana kita memasukkan ekonomi kerakyatan yang di bawah ini masuk ke dalam sistem keuangan. Caranya gimana? Maka BRI harus mengalokasikan resources-nya untuk go smaller, menyasar target market yang lebih kecil-kecil. Jadi bukan hanya mikro tapi ultra mikro. Dan kemudian kita layani kebutuhan yang jangka pendek. Kan itu yang real sebenarnya. Ya itu yang kita sebut go shorter. Dan kemudian layanannya kita digitalkan supaya lebih cepat, go faster. Dengan demikian maka kita ingin melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin. Itu cara-caranya. Tapi kembali lagi secara prinsip adalah karena tadi dalam kaitannya dengan presidensi G20, kembali lagi kita dudukkan tugas negara adalah mensejahterakan rakyat. Cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberi pekerjaan. Ternyata UMKM lah yang paling banyak, angkanya lebih dari 92% UMKM menyerap tenaga kerja, memberikan pekerjaan itu sendiri. Sehingga bisa saya simpulkan, kalau mau memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka segmen yang menjadi fokus kita sekarang adalah segmen UMKM, dan BRI tidak hanya berhenti di UMKM, masuk lagi lebih kecil lagi, go smaller, ke ultra mikro. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sunarso untuk informasinya. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh pemirsa Metro TV. Sukses, sehat selalu Pak. Didukung oleh